Udah ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam kegiatan acara webinar yang diselenggarakan oleh Ibu Nur Isya Rufaida. Master ya? Kayaknya punya master. Enggak. Master Isya. Bukan master. Ya, pertama-tama perkenalkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Hayunita, bisa dipanggil Nita. Pada kegiatan pagi hari ini, saya akan berkolaborasi dengan Ibu Isa untuk memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini, Ibu Isa akan menyampaikan tentang task list ya Bu, yang ada di ACE. Kita mau baca gimana sih? ACE bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris ya, ACE gitu ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini mungkin kita bisa interaktif ya. Jadi mungkin kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung dijawab Bu Iza, atau nanti ketika sudah selesai paparan. Iya. Halo? Iya, halo. Iya, Ya. bisa setelah selesai. Paparan. Oke. Selesai paparan ya. Baik, begitu bisa kita mulai. Silahkan Ibu Iza Rufaida untuk bisa memulai kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam assembler ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di webinar setelah Lebaran ini. Karena masih dalam situasi Lebaran, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu semua. Ya, pertama-tama, ya alhamdulillah, puji syukur kita semua sehat di bulan Syawal ini setelah berpuasa. Ya Bapak Ibu, kita semangat lagi untuk ngulik-ngulik assembler ya, walaupun ngulik-nguliknya ini saya masih perlu belajar. Terima kasih ini untuk para master Daniel, master ada Pak Bay, ada Pak Suwito, ya, ada Ibu Tuti, ada Pak Edgar, ada Mbak Anita, ada Bu Francisca, Bu Fatwa, Bapak Amizar. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini sharingnya bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan gitu ya. Ya, Bapak Ibu, kemarin di pertemuan hari Jumat yang lalu sebelum Lebaran itu kita sudah membahas bagaimana cara mendaftar di AS. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih ASTAS list itu ya. Jadi apa sih tugas-tugas yang bisa dilaksanakan oleh seorang AS ya, Assembler Certified Education, yang akan menambah poin sehingga bisa naik level. Oke, langsung saja Bapak Ibu, karena waktunya kita hanya sebentar, durasi 1 jam ya Bapak Ibu. Langsung saja ini minta tolong juga, ini mohon maaf ya, minta tolong mungkin ada yang screenshot atau ada yang mungkin ada yang rekam. Saya sudah merekam, semoga sih lancar rekamannya, nggak seperti minggu lalu ya.
Jadi jika ada yang merekam, saya terima kasih, ucapan terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebentar, saya akan share screen dulu, ya Bapak Ibu. Ini saya matikan dulu ya kameranya. Bentar ini. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah, Mas, sudah. Apakah sudah terlihat? Di tempat saya. Ya, sudah Bu. Sudah terlihat. Sudah. Bentar. Share screen-nya tanpa dulu. Iya. Share screen-nya nggak mau ini. Bentar. Nah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Sudah, Bu. Sudah Bu, Sudah, udah ya? kelihatan. Oke. Ya terima kasih Pak Bay. Ya oke. Ya Bapak Ibu, terutama ini bagi yang masih awal bergabung di AS ya. Yang pertama ini mengenai tugas yang dikerjakan oleh seorang AS ya. Nah, poin-poinnya sudah ada ya, dari 5 poin minimal, 10 poin, lalu 15, 20, 30, 50, 60 dan 100. Nah, Bapak Ibu untuk mengetahui itu bisa diketik ada dua ya, di ac.asplr.com atau ya di id.edu.assemblerword.com ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama tugas AS itu yang terakhir dirilis tanggal 3 Januari 2022 ya Bapak Ibu. Ini ada hanya bisa dilakukan kita satu kali saja, ada yang bisa dilakukan kita berulang kali. Nah, yang dilakukan kita satu kali saja apa contohnya? Nah, ini. Bapak Ibu bisa klik bawahnya di sini. Jadi seperti Bapak Ibu itu masuk ke Facebooknya Assembler ini ya Bapak Ibu, Edu ya, Assembler resmi, Assembler resminya. Bapak Ibu bisa klik di Facebook Bapak Ibu, kemudian masuk join ke Assembler bertambah teman ya. Nah, kemudian di screenshot
Nah, kemudian Bapak Ibu bisa upload ke Assembler Certified Educator ini, yang assembler.com. Ya, ini di sini. Dan ini Bapak Ibu di My Progress, ya di My Progress nanti ada Submit a Progress. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan bahwa sudah bergabung dengan Facebooknya Assembler. Nah, ini ya. Kemudian disukai, di like. Ya, yang ini like yang pertama dapat 5. Ini cukup sekali saja ya Bapak Ibu, nggak usah berulang kali. Nah, di sini juga di grup Facebook Indonesia tadi ya. Facebook Assembler yang resmi yang dibuat oleh Pak Anita ya, Bu Anita Justisia. Kemudian bergabung dengan ini Facebook juga yang Assembler Edu. Ya, jadi ada 2. Yang ini yang Facebook Indonesia, yang ini yang bisa seluruhnya semua dari komunitas negara-negara lain juga. Ada Instagram ya Bapak Ibu, Instagram Bapak Ibu bisa itu bergabung mengikuti Instagramnya Assembler sama ya Bapak Ibu, di screenshot. Kemudian Twitter juga ada, TikTok ada, Linkedin, kemudian ada subscribe di ya Assembler. Nah, ini semua 5. Ada lagi membuat akun Assembler yang kemarin itu ya Bapak Ibu membuat akun Assembler Edu atau Assembler Studio ya. Jangan melaporkan beberapa akun ya Bapak Ibu, nanti akan dicek oleh tim Assembler, nanti direcek Bapak Ibu. Jadi cukup sekali saja. Kemudian berlangganan blognya Assembler, kemudian mengikuti Instagram Assembler Edunya. Nah, di sini ada yang Assembler Edu yang ID Indonesia. Ya, ini semua. Nah, semua ini di screenshot ya. Kemudian ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, 12 kali 5 sudah 60 poin ya Bapak Ibu. Jadi satu hari Bapak Ibu ini kalau masuk ke sini semua di screenshot akan mendapatkan 60 poin. Ya, jadi untuk ke 100 poin level 1 mudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa minggu kemarin udah webinar screenshot 10, tambah nge-share-nya, sharing tentang info Assembler 5. Udah 15, tambah sekarang 15. 30 tambah 60 udah 90 Bapak Ibu. Ya, terus kemarin ada besok ada lagi hari Sabtu ada webinar 15 lagi, langsung deh dapat 15 poin. Dapat level 1 langsung ya Bapak Ibu. Nah, ini yang poin 5 yang berulang itu apa? Nah, ini ada suka komentar ya. Memberi komentar di Facebook, Instagram, di medsosnya Assembler yang resmi ya Bapak Ibu. Nah saya jarang yang ini saya jarang yang berulang karena harus harus telaten ini ya. Nah, ini harus telaten, ini harus dikumpulin terus jadiin satu file gitu loh. Kadang-kadang kan lupa ke delete gitu karena HP-nya banyak ya screenshotnya. Nah, ada kirim umpan balik juga ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada formulir AS dari tim Assembler, Bapak Ibu bisa mengirim umpan balik, artinya mengirim masukan-masukan untuk tim Assembler. Nah, itu dapat poin.
bisa dilakukan, sering dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi sering dilakukan bisa dapat poin. Kemudian melaporkan bug. Laporkan bug maksudnya jika menemui ada hambatan ketika membuat project di assembler. Nah, ini dilaporkan, di screenshot dapat poin juga. Nah, ini ada berbagai topik. Ya. Nah, dalam satu laporan dibuatnya. Tapi maksudnya di sini filenya itu bisa dari jadikan satu, ya, maksudnya jadi satu file gitu ya. Nah, ini dalam satu laporan, nggak setiap postingan satu, laporan satu, postingan satu lagi, laporan lagi di dua, jadi dua laporan gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk satu materi tentang apa ya, satu postingan gitu. Dan jika topiknya baru, ya, posting baru, misalkan ada webinar baru atau ada tentang project baru di post, nah gitu 2 posting cukup, ya, jadi satu laporan. Kemudian merujuk program S ke kolega. Nah, ini ada yang as, ya. Nah, ini nanti ada kode rujukannya itu setelah level 4 baru ada ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang 10 poin apa saja Bapak Ibu bisa ini 10 poin, ada ulasan bintang 5 untuk assembler. Nah, ketika Bapak Ibu mendownload aplikasi Assembler Edu di Play Store, oke, Bapak Ibu, kemudian memberikan ulasan dan bintang 5, ulasannya yang bagus, yang mensupport assembler, maka di screenshot ulasan Bapak Ibu kemudian akan diupload di ini dashboard, ya, jadinya nanti akan bertambah poin Bapak Ibu 10. Nah, kalau tadi misalkan ini yang hanya satu kali tadi 60 ya Bapak Ibu, kemudian ditambah ini 10, kemudian download lagi untuk assembler, jadi assembler Edu sendiri, assembler sendiri di Play Store sudah 10, 60 tadi ya, yang 5 satu kali tambah ini 10, 20 ya, jadi 80. Kemudian install aplikasi Assembler Edu ya, installnya. Jadi di HP Bapak Ibu di screenshot bukti sudah install, kemudian install aplikasi Assembler sendiri ya, jadi ada 2 aplikasi ini, beri komentar dan sudah install. Ini udah 40 ya Bapak Ibu, tambah yang tadi ini 60 tambah 40 ya sudah 100 dalam 1 hari. Nggak ada kalau misalkan Bapak melakukan itu udah langsung level 1 masuk ke WA dari grup assembler resmi ya Bapak Ibu, di situ banyak para master ya. Nah, ini yang satu kali tadi 10 poin ya, sangat untuk Bapak Ibu yang biasa install, saya pikir, dan punya medsos, yang biasa aktif di medsos, saya pikir sangat mudah ya, paling 1 jam bisa langsung 100 poin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berulang apa saja, lagi menghadiri webinar 10 poin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada ini daftar 3D, aset 3D yang dibutuhkan. Bapak Ibu mengisi formnya, yang dibutuhkan kita apa, yang belum ada di assembler. Nah, Bapak Ibu bisa kasih masukan, ketik. Kemudian membuat kelas di assembler, Bapak Ibu misalkan membuat kelas dengan murid-muridnya ya, minimal 10 kita tambah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin
sudah ada Google Classroom, kemudian tambah ini khusus Assembler Edu untuk siswa kita belajar. Nah, di screenshot ini minimal 10 siswa. Jika di kelas kita ada 30 siswa, bisa ya, bisa ini langsung bisa ya. Kemudian berpartisipasi di acara online atau offline ya. Jadi menerima poin untuk berpartisipasi dalam acara online offline. Nah, kemudian ada membuat tutorial video. Jadi Bapak Ibu jika barangkali mungkin belum pernah mengadakan webinar, tapi rajin sukanya bikin tutorial video dan diupload di YouTube ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ini tentang ini nih, buat dan posting tutorial video di Assembler Edu di YouTube ya. Kemudian tapi di publik ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menerima poin dari Assembler ya. Nah, ini kriterianya diklik sesuai kriteria menerima poin kriterianya. Ya nanti bisa lebih sih ya. Biasanya kalau bikin tutorial YouTube bisa lebih tergantung materinya Pak ya. Saya ada yang cerita begitu. Nanti kalau ada ralat bisa diralat oleh master yang sudah sering bikin tutorial. Kalau saya belum, saya seringnya blog ya, Bapak Ibu. Kemudian membuat pelajaran atau project. Ya Bapak Ibu membuat project dengan Assembler, ya. Ada yang bikin project terus 10. Nah, tapi saya projectnya alhamdulillah 10 sih Bapak Ibu, mungkin dilihat juga ya. Dilihat juga isinya projectnya ya Bapak Ibu, saya biasanya kalau project ya kemudian teksnya dapat dibaca dengan jelas menggunakan, mungkin ini minimal ya Bapak Ibu. Kemudian ada fitur interaktif. Jadi ini disesuaikan proyek kita Bapak Ibu. Kalau minimal barangkali 10. Ini benar 10 ini ya. 10 poin. Kemudian berpartisipasi di Assembler Challenge ya. Nah, berpartisipasi di Assembler Challenge itu tantangan bulanan, tiap bulan ada challenge dari tim Assembler, ya. Kemudian kita mengikutinya, kita upload di Classroom, kelas ya, itu Assembler kelasnya. Kemudian kita akan mendapatkan poin 10 ya Bapak Ibu. Kemudian berpartisipasi dalam tes pengguna yang diadakan oleh tim ya. Nah, ini sifatnya bisa berulang kali ya Bapak Ibu, lebih dari sekali. Nah, kemudian ini yang 15 itu apa? 15 itu menjadi moderator seperti Ibu Hayunita ya. Ibu Hayunita ini bisa memperoleh poin 15 ya. Nah, kemudian ini 15 ini jadi harus didaftarkan dulu ya, posternya didaftarkan dulu di ini pendaftaran ini di ini bentar. Ini mana? Jadi daftarkan acara webinarmu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sebelum jadi moderator atau speaker harus mendaftarkan dulu ya. Kemudian baru kita laporkan di dashboardnya. Kemudian untuk poin 20 itu apa saja? Nah, 20 ini yang berulang adalah membuat tutorial video dengan tulis suara. Ya, jadi membuat atau posting tutorial video di Assembler Edu YouTube dengan ini tulis suara, berarti dengan membuat sendiri ya, dan memberikan judul
Ya judulnya ini ada ininya, ada assembler edunya. Ya kemudian di sini ada apa? Tagar assembler edu augmented reality ya ke di deskripsi videonya. Nah, kalau yang sesuai dengan harapan akan menerima 20 poin. Nah, kemudian merumuskan rencana pelajaran. Nah, ini berarti tadi berkaitan kalau kita tadi membuat proyek ya, misalnya proyek bisa 10, 15 ya, saya pernah sih dapat 15 juga pernah. Jadi membuat proyek, kemudian proyeknya dimasukkan ke RPP, berkaitan ya RPP-nya akan dapat 20 ya, kalau maksimal ya. Bisa 15 juga saya pernah 15. Jadi 20 kemudian nanti tambah tadi 20 proyek 40 ya Bapak Ibu. 40 kemudian nanti ini membuat aktivitas kelas. Nah, kan saling berkaitan ini proyek, RPP sama. Nah, ini aktivitas kelas kita menggunakan assembler edu. Nah, kalau ini menggunakan di kelas, cuman kadang saya kelupaan, nggak foto. Ya Bapak Ibu, saya nggak bisa melaporkan. Nah, saya pernah sih foto tapi terus ke delete juga. Nah, ada baru dua yang sudah difoto tapi belum dilaporin. Yang lainnya lupa. Karena kalau sudah mengajar, nggak ingat apa lah, pokoknya nggak ingat apa sih tentang kita mau foto apa gitu, nggak ingat, harusnya orang lain yang foto ya Bapak Ibu. Jadi ini aktivitas kelas juga misalkan kita dapat 20 kan udah 60 Bapak Ibu udah bikin 6 project 20 RPP 20 tambah ini 20 60 ya. Jadi ini salah satu yang akan menemukan kita kalau selain webinar ya Bapak Ibu. Kemudian ketika pelajaran kita ditampilkan di assembler edu ya, kan kemarin sudah ditunjukkan ya topik, beberapa topik, ada matematik, ada PJOK, ada ada IPA, sains ya, itu kan. Nah, kalau mau ditampilkan di situ punya kita proyeknya, maka kita dapat poin juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini menulis blog. Nah, saya sering ini menulis blog Bapak Ibu. Jadi menulis blog juga biasanya tergantung isinya juga Bapak Ibu, tapi kita nggak boleh copy paste dari blog orang lain. Jadi pure ide kita sendiri. Saya juga nggak pernah cari, selama ini nggak pernah lihat-lihat blog orang lain sih untuk menulis tentang assembler. Jadi memang ide saya sendiri kalau blog itu. Nah, jadi saya paling banyak menulis blog ini. Poin saya terbanyak dari blog sama project sama RPP. Itu karena saya gunakan sih di kelas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah poin 30 ya Bapak Ibu. Poin 30 berarti ini membuat webinar. Nah, webinar ini kan bisa ini membuat webinar ya, seminar, workshop, berarti online atau offline ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan sertifikat ke para peserta juga akan mendapatkan poin. Tapi kalau tanpa memberikan peserta juga mendapatkan poin juga ya Bapak Ibu. Nah, ini setahu saya ini 30 poin itu minimal ya Bapak Ibu. Bisa 50 ya. Saya sih baru sekali. Yang kemarin itu belum saya laporin, masih saya simpan, kemarin lebaran nggak sempat. Dan untuk speaker ini berarti nanti misalkan ada berarti narasumber speaker lain ya. Ini kemudian ada ini berarti sama juga ya Bapak Ibu. Ini ada offline, berarti ini online ya Bapak Ibu. Offline juga bisa Bapak Ibu, misalkan dengan KKG, kalau SMP, MGMP gitu ya, atau SMA.
Nah, itu Bapak Ibu bisa melaksanakan presentasi dengan teman-teman rekan guru ya Bapak Ibu. Nah, nanti direkam atau difoto, nanti dilaporkan ya Bapak Ibu. Kalau offline ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk 50 poin itu apa? 50 poin. Jadi kalau yang cuman satu kali berarti menjadi as bulan ini seperti Bapak Ibu Bunda Juliati ya. Kemudian nanti akan ditinjau oleh tim assembler apakah layak atau tidak menjadi as bulan ini ya. Kebanyakan sih yang saya lihat yang menjadi as itu yang benar-benar mengajak ke orang lain, terus apa yang sangat ini loh berbagi kepada teman-teman rekan guru seperti itu. Mungkin kalau ada yang perlu ini bisa bisa diralat ya Bapak kepada Master Bay sama Pak Bay sama Pak Fitrianto ya. Tadi kayaknya ada. Nah, itu yang master. Nah, itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah menerjemahkan Assembly Studio Word, tapi bukan tidak di bahasa Indonesia kan di Assembly Word-nya itu kan bahasa Inggris ya Bapak Ibu, tapi sama Bapak Ibu kan diartikan ke bahasa Indonesia, ke bahasa lain, mungkin bahasa Arab, Jepang. Nah, yang Bapak Ibu kuasai, mungkin Bapak Ibu menguasai bahasa Mandarin. Nah, ini di translate. Kemudian ada aplikasi Translate Assembler. Kemudian terjemahkan aplikasi Assembler ke bahasa kita yang kita buat tadi, kemudian kirim email ya untuk meminta template-nya. Tidak berlaku untuk kita bahasa Indonesia ya, mungkin Bapak Ibu bahasa lain ya. Nah, kemudian ada aplikasi Translate Assembler. Nah, terjemahkan aplikasi Assembler Edu ke bahasa Ibu Anda, kirim email untuk minta template. Berarti ini sama ya. Ini assemblernya, ini assembler Edu-nya. Jadi ada dua ya Bapak Ibu, assembler Edu dan assembler. Nah, kemudian 60 poin apa? Nah, ini jadi menjadi satu pembicara. Dalam webinar itu hanya ada satu pembicara kita sendiri. Nah kalau ini kan tadi berlaku untuk yang lebih dari satu, ada dua gitu ya Bapak Ibu. Nah, apakah bisa? Ya bisa, kita misalkan mengadakan webinar atau mengadakan presentasi offline dalam sehari itu misalkan ada 2 pembicara boleh ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan mendapatkan poin seperti itu. Nah, ini 60 barangkali maksimal ya Bapak Ibu. 60 itu barangkali maksimal, bisa 50, bisa 40 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kan ada tulisannya tidak berlaku untuk lebih dari satu narasumber. Ini kalau offline, ini juga sama online. Ya, berlaku untuk lebih dari tidak satu, jadi hanya satu. Kemudian ini tadi berulang, bisa berulang kali ya, mungkin Bapak Ibu menjadi narasumber satu kali, 60 poin. Nah, yang menghadiri juga 50 peserta ya, minimal. Nah, itu juga dapat tambahan poin. Nah, ini selanjutnya adalah 100 poin. 100 poin satu kali. Nah, satu kali membuat grup assembler di WA atau Telegram. Kemudian ada di membuat grup Facebook juga. Yang 100. Kemudian berulang itu apa? Nah, berulang ini berarti ada paket berlangganan tahunan assembler Edu minimal 10 kursi. Misalkan berlangganan sekolah ya Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu berlangganan tahunan premium dengan minimal 10 kursi, 10 akun itu, 10 misalkan
ini bisa dikoreksi ya pada para master. Ini nanti jika ini keliru, ya berarti nanti ada apa? Akan berlangganan menggunakan membeli akun gitu ya, membeli akun premium sekolah untuk minimal 10 siswa, 10 atau 10 guru bisa ya. Nah, nanti mohon koreksinya untuk yang para distributor ya, atau yang sudah lebih tahu mengenai berlangganan sekolah SMR Edu. Nah, demikian ya Bapak Ibu mengenai tugas-tugas yang dikerjakan kita sebagai AS ya, agar menambah poin ya Bapak Ibu. Nah, semua itu tergantung Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu yang melaksanakan yang semudah Bapak Ibu, yang mudah apa gitu. Tidak harus webinar, tidak harus jadi moderator. Ya, Bapak Ibu tidak harus membuat proyek. Ada yang ikut webinar terus tapi levelnya udah tinggi. Rajin ikut webinar 10 10 10. Nah, ada seperti itu. Tadi ada yang bercerita, ada yang berbagi seperti itu. Nah, ada juga yang apa? Cuman membuat tutorial gitu. Membuat tutorial banyak gitu ya. Poinnya langsung nambah. Ada yang membuat proyek kemudian berhasil, poinnya tinggi sekaligus sama RPP-nya juga bisa seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi sesuai kemudahan Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini level-level ini karena benefit dari tas-tas yang kita kerjakan dapat poin. Di samping itu kita dapat akun individual ya Bapak Ibu, lah itu yang membuat kita semangat agar kita mencapai level tertentu. Nah, seperti itu. Di samping mendapatkan akun pribadi juga mendapatkan merchandise untuk level tertentu. Tentunya level tinggi ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara untuk melaporkan apa yang sudah kita lakukan ini ke tim assembler ya. Kalau Bapak Ibu cuma screenshot ya dilaporkan Bapak Ibu, karena kalau kita sudah membuat webinar, sudah kita daftarkan tapi kita tidak melaporkan ya kita nggak dapat poin ya Bapak Ibu. Misalkan kita sudah menjadi moderator, sudah di screenshot, nah tapi kemudian kita cuma screenshot aja, walaupun sudah melaporkan, itu enggak otomatis akan mendapatkan poin sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu bisa mengetikkan sassembler.com, ac.asplr ya .com, kemudian masuk akun ini. Nanti kan login ya Bapak Ibu. Kalau sudah login biasa dengan akun kita ya, klik ini My Progress ya Bapak Ibu, klik My Progress ya. Saya lagi ini ac.asplr kemudian .com ya Bapak Ibu. Ini kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ini, maka langsung masuk ke sini ya Bapak Ibu. Nah, saya logout. Nah, saya ulangi lagi ini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini ke ac.asplr.com ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Dan masukkan email atau username kemarin yang sudah kita daftarkan di pertemuan hari Jumat kemarin, sudah kita bahas ya. Kemudian passwordnya Bapak Ibu jangan lupa. Kemudian baru klik sign in. Nah, setelah itu klik
My Progress ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik Submit a Progress. Nah, kemudian misalkan ya Bapak Ibu mengikuti ini webinar ya. Webinar ini Bapak Ibu screenshot ya. Bapak Ibu screenshot kemudian kita tulis saya mengikuti webinar. Judulnya apa ini? Judulnya ini kalau saya selama ini ya Bapak Ibu mungkin dari master yang lain berbeda. Jadi sesuai bahasanya sendiri-sendiri sih Bapak Ibu. Kalau saya seperti ini ya, saya mengikuti webinar kemudian judulnya apa? Yuk semua bareng. Kemudian about us. Dan hari tanggal Bapak Ibu, hari tanggal. Nah, hari tanggal tanggalnya ini adalah Jumat. Jumat tanggal 5 Mei. Kemudian pukul 9 sampai 10 WIB. Bisa jadi Wita ya, seperti Pak Edgar ini ya. Kemudian narasumber siapa, moderator siapa gitu. Udah langsung putih screenshotnya di ini, bros. Ya, putih screenshotnya di sini di bros. Kalau sudah, ya tinggal dikirim, klik submit. Nah, kalau sudah klik submit akan muncul ini ya Bapak Ibu, seperti ini nanti. Ya ini pending berarti belum. Nah, mungkin hari Senin ya Bapak Ibu, pending berarti belum. Ini akan dilihat oleh tim apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kemudian barangkali ada yang posting di medsos gitu ya, bisa saja posting di medsos. Kan tadi ada ya 5 poin. Nah, ini biasanya saya hanya dalam satu file ya Bapak Ibu. Nah, jadi satu file walaupun screenshotnya 2 ya, ini ya, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, bahasa apa aja boleh ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan nih ya, ini saya masukkan postingan di 2 medsos ya Bapak Ibu. Yang paling mudah dibikin boleh aplikasi apa saja bisa Bapak Ibu, mau online mau offline ini aplikasinya. Nah, saya biasanya sih pakai PowerPoint aja ya Bapak Ibu, tinggal ini diambil ya, tinggal diambil, dibuka. Nih, ini ada screenshotnya, kita buka. Nah, ini kemudian lagi ada lagi satunya kan ini di WA ya, kita buka lagi yang beda medsosnya di sini. Nah, ini WA. Kalau ini WA, nah kita buat ini, buat deskripsinya, kita tulis ya Bapak Ibu, kita kasih keterangan, itulah istilahnya keterangan. Ini adalah post. Ini kalau saya biasanya ya Bapak Ibu, mungkin terang lain ada versi yang lain bisa ya. Kalau ini saya seperti ini, jadi saya posting webinar di ini di Telegram. Di sini nanti ini kan di WA. Ini di
Maaf Bu, tampilannya masih progress aja, belum ada tampilan yang lain. Oh, mana? Ya, makasih ya diinfokan. Nah, ini ya sudah kelihatan Bapak? Udah Bu. Udah, ya oke. Terima kasih. Nah, ini di Bapak Ibu bisa ya, kalau saya ini pakainya PowerPoint ya Bapak Ibu, yang simple, yang gampang, yang di laptop ada. Boleh online, boleh. Mungkin pakai Canva atau pakai yang lain, aplikasi yang lain. Boleh Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu yang dikuasai. Jadi menurut saya yang dikuasai Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya biasanya seperti ini, posting webinar di Telegram, posting webinar di WA Group. Nah, nanti saya beri judul di sini. Judulnya yang sama. Ya boleh. Jadi ini nanti ada sesuai yang tadi di task list-nya Bapak Ibu. Post about tadi tentang apa? Tentang new. Nah, new post. Nah, ini new. Tadi kan ada yang post terbaru ya Bapak Ibu, new post about assembler. Into medsos. Nah, ini kan langsung 5 poin ya Bapak Ibu. Selama ini seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu kasih keterangan ini terus tinggal di ini file export. Nah, change to file mau JPG atau PNG. Diterima kan 2 file itu ya Bapak Ibu. Boleh PDF, tapi karena satu file ya satu tipe gambar aja Bapak Ibu. Nah, kemudian itu bisa jadi ya Bapak Ibu, jadi ini sih pengalaman saya ini. Jadi ini ada post domain. Nah, kalau sudah ini satu aja ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa ini ke dashboardnya AS, kita daftarkan. Ini udah terlihat belum Bapak Ibu? Ke dashboard AS? Halo? Belum Bu. Belum Bu, masih PowerPoint. Oh, masih PowerPoint ya. Kalau ini udah Bapak? Bu. Udah Bu. Oh belum? Ya, bentar. Sudah? Bu. Oke. Masih Mbak. Ini berarti lalu kita laporkan. I post about new topic, assembler topik. Di bahasa Indonesia boleh ya Pak, Bapak Ibu, karena ini listnya itu yang di sini kan bahasa Inggris semua, jadi saya ngikutin task listnya aja ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diambil tadi gambar yang kita sudah buat. Nah, ini tinggal kita submit seperti itu. Ini sudah saya udah pernah, jadi nanti direcek satunya ya. Jadi ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini disebutin into medsos ya. Jadi apa? Telegram group and WA. Nah, saya biasanya seperti ini Bapak Ibu, kemudian post ini bukti screenshotnya
saya taruh di browse-nya ini, lalu klik submit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk mengirimkan contohnya ini tadi yang mengenai post di itu medsos. Kemudian jika Bapak Ibu mau membuat blog, di screenshot aja Bu. Bapak Ibu ya, bisa di screenshot blog kita yang sudah kita buat. Ya Bapak Ibu. Dan ini blog saya di sini, misalkan ini ya, blog saya itu Jendela Rufaidah. Saya juga biasa aja sih Bapak Ibu. Jadi nggak macam-macam gitu, nggak banyak, nggak. Nah ini di blog saya ini, nah di sini ada sudah saya kumpulkan assembler sendiri, kemudian media. Nah jendela media assembler ini maksudnya tadi proyek-proyeknya ya Bapak Ibu. Di sini bisa dibuat ketik ini. Nah, di screenshot ini Bapak Ibu, nanti dibuat satu file. Jadi buat satu file. Jadi di screenshot nanti dibuat satu file. Nah, di sini ada semua. Terus ada project juga ya Bapak Ibu. Ini juga kemarin gunakan untuk daring ya Bapak Ibu untuk ini assemblernya. Bukan, maksudnya media saya, blog saya juga buat daring ya Bapak Ibu. Jadi banyak ini khususnya matematika ya Bapak Ibu karena anak-anak. Nah ini yang medianya pakai ini pakai kata-kata sendiri sih Bapak Ibu. Nanti kita juga mengirimkan link blog kita ya. Jadi nanti setelah di screenshot ya, ini di screenshot nanti saya biasa taruh ya. Kemudian karena banyak gambar, file, cara ekspornya, file, ekspor, kemudian create PDF ya Bapak Ibu. PDF. Nah, disimpan dengan nama apa? Kemudian, kemudian linknya ini kita tampilkan, kita linknya taruh di sini ya, misalkan ini di sini saya membuat tidak mesti tutorial ya Bapak Ibu, misalkan ini contohnya saya membuat tutorial tentang assembler di blog. Nah kita tulis alamat blog adalah Rufaidah, kemudian link. Nah linknya ada nih langsung gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di browse nanti dipilih file ini, file yang tadi PDF yang sudah kita buat, screenshotnya blog kita ya Bapak Ibu, dalam bentuk PDF kalau saya biasanya. Jadi kalau JPG atau PNG kan hanya jadi saya pilih PDF dan nanti banyak gambar, biasanya saya sampai 5 gambar dalam PDF itu. Terus kita klik submit. Biasanya 20 sih, 20 poin seperti itu. Nah, ini kiranya cukup dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Apabila saya belum bisa menjawab, saya akan tanyakan dulu kepada para master. Saya kembalikan dulu kepada moderator Ibu Hayunita Niki Fadilah, Kepala Sekolah dari SD Blora. Monggo Bapak, monggo Mbak Nita. Iya, terima kasih Liza. Maaf sekali. Iya, terima kasih untuk Liza, untuk paparannya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
Mungkin saya bisa mulai dengan pertanyaan dari Bu Kalsumi. Ada Oh, pertanyaan di kolom chat. Ini izin bertanya Bu Iza. Misal saya submit pembuatan proyek, kemudian sudah di-approve. Ada keterangan sertakan link proyek. Bagaimana cara menambahkan linknya? Gitu Bu Iza. Pertanyaan dari kolom chat. oh ya, makasih Mbak Nita. Ibu Kasumi, oh ini sudah di-approve ya? Sudah di-approve. Lah link proyeknya belum ada. Ya Ibu bisa kirim lagi ya Ibu. Kirim, Submit lagi berarti Mbak. submit lagi. Kalau biasanya sih, kalau nggak dikirim link itu nggak di-approve ya Bapak. Ibu. Kalau saya pernah, kalau pengalaman saya nggak ada linknya, nggak di-approve. Tapi begitu saya submit lagi, saya tulis linknya, baru di-approve gitu Bu. Mungkin itu di-approve tapi belum ada poin ya Bapak, Ibu. Maksudnya itu Bu bisa dilihat. Kalsumi bisa menyampaikan, bisa open mic. Di approve tapi itu Bu nggak ada nilainya, ada Oh keterangannya. iya, Bu berarti Ibu submit lagi. Nanti kan itu belum ada nilainya, nggak ada poinnya. Berarti Iya. Submit ulang ya Mbak lagi Iza. diulang, iya submit ulang. Nanti diketik seperti yang kemarin Ibu sudah ketik, kemudian tinggal disertakan linknya. Baru nanti tim akan menambah poin untuk Ibu. Oh iya, makasih ya Ibu. Sami-sami Bu Kasumi. Terima kasih Bu Kalsumi. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini waktunya sudah jam 9.58, mungkin satu pertanyaan lagi dari Pak Dede. Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mendengar doa sendiri maaf batin Pak Ibu sekalian. Izin bertanya, kebetulan saya ini baru sekali. Sama dengan teman-teman itu. Jadi masih banyak hal yang perlu kami ketahui lah. Nah, terkait dengan proyek Ibu, kan ada mungkin beberapa kriteria ya yang bisa dikategorikan proyek tersebut mendapatkan poin itu. Apakah ada kategorinya misalnya proyeknya minimal berapa scene atau ada interaktif dan sebagainya gitu yang betul-betul valid sehingga betul-betul bisa menambah poin lah gitu ya. Yang kedua kan itu bisa juga dijadikan sebagai aktivitas di kelas dan sebagainya gitu. Jadi itu sering berkelanjutan. Mungkin kategori proyek apa yang betul-betul poinnya betul bagus lah gitu ya. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, terima kasih. Silakan Mbak Iza, bagaimana mungkin Mbak Iza bisa sharing project yang pernah Mbak Iza lakukan? Oh iya, ini Pak Dede, terima kasih pertanyaannya. Untuk ini project biasanya minimal si poinnya 10, maaf. Kemudian nanti kalau dilihat di situ untuk project itu kalau ada ini ya, Pak, kalau ada interaktiviti maksudnya di sini kan interaktivitinya ini coba ya. Nanti rencananya sih ada untuk webinar selanjutnya ya Bapak Ibu, ini baru pengenalan doa tentang tugas-tugasnya dulu. Jadi yang pemula ya maksudnya yang waktu grup saya kemarin yang belum pernah tahu tentang tugas-tugas AS itu apa, kemudian poinnya berapa, tambahnya gimana, kan masih awam banget karena baru masuk gitu ya. Nah, itu baru saya untuk tahap selanjutnya minggu depan gitu. Jadi untuk webinar selanjutnya Mbak Iza. Ya, minggu depan insya Allah ya. Nunggu waktunya tapi nggak jelas nggak pagi karena sudah mengajar ya, sudah hari Seninnya sudah masuk. Nah, jelasnya nanti palingan nunggu kabar selanjutnya mau pukul berapa lah. Itu nanti ada rencananya itu bikin project sederhana dulu ya. Nah, bisa sambil praktek ya Bapak Ibu.
Ini kebetulan laptop yang saya gunakan itu yang satunya buat ngerekam itu yang ada assemblernya, yang satu ini yang buat saya webinar ini nggak biasa saya gunakan untuk assembler ya Bapak Ibu, jadi nggak bisa tunjukin, nanti saya masuk Assembler Studio. Ini akunnya yang di laptop ini akun yang lama Bapak Ibu, yang lama. Nah, karena saya itu dulu daftar yang pertama itu karena saya ceritakan minggu kemarin lupa ya Bapak Ibu, lupa passwordnya. Nah, kemudian saya daftar lagi. Nah, akun yang satunya di laptop ini yang lama saya nggak keluar, ini nggak saya logout. Jadi yang satu passwordnya di laptop. Nah, ini yang akun pertama kali, ini saya buka dulu. Ini. Jadi kriterianya Bapak itu dari tim assembler biasanya sih yang saya bikin. Kalau nanti lengkap ada interactivity, bisa satu scene, bisa satu scene aja. Kemudian menarik ya Bapak, ada musik background, itu biasanya dapat 20 sih Pak. Tapi kalau nggak ada interactivity atau hanya sekitar dari assembler aja asetnya, terus menarik tapi ada yang kurang gitu, maksudnya nggak lengkap gitu loh Pak. Menarik bagus gambarnya tapi ada import ini juga 3D atau import gambar 2 dimensi yang baru tapi kurang ada activity, nah itu dapat. Tapi ada musiknya, ada banyak sih ini ya, banyak sih jelas ada interactivity ya. Maksudnya hanya ini, saya pernah bikin hanya satu scene tapi nggak ada interactivity, tapi ada ini loh musiknya gitu ya, kemudian banyak tapi itunya banyak asetnya dalam satu scene itu ya. Nah itu bisa 10 gitu ya. Nah itu tergantung timnya sih ya Bapak. Kalau lengkap itu ada interactivity, ada musiknya yang saya bikin itu, iya sederhana sih menurut saya daripada Pak Bay atau proyeknya Pak Robi apalagi ya. Jelas Bunda Jati, dari semua proyek-proyek yang sudah level tinggi, Pak Daniel juga ya. Itu kan aktivitasnya banyak, C-nya juga ya. Itu pasti bagus, nilainya tinggi. Kalau saya lebih sederhana dari mereka ya Bapak, tapi bisa dapat 20 sih. Yang saya lihat sih karena ada interaktivitinya itu Pak. Gitu. Nah, ini yang pertama saya ini ya Pak. Yang nggak saya lupa itu, jadi saya nggak logout dari laptop ini. Ya, nggak berani logout karena kadang buat belajar saya bikin ya yang nggak ada ininya. Nah kalau ini ya nggak pernah saya kirimkan proyeknya. Ini di sini ya Bapak Ibu, kalau bikin proyek sekalian untuk minggu depan. Nah ini kok sudah share screen belum? Belum Bu, Keluar belum Mak. ada tampilan apa-apa. Tapi ininya kok ini ya, tombol share screen-nya mati ya? Atau karena sudah lewat jam 10 Mbak Ida? Iya nggak? Itu tadi ada tombol Bisa. iya, share screen-nya hidup. Ini sih saya pakai akun pribadi ya, saya share screen, tapi yang buat rekam akun belajar. Apakah pengaruh? Ya mungkin pengaruh ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini tombol share screen-nya tidak nyala ya. Ini jadi saya lanjutkan ini minggu depan ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Dede. Pak Dede udah level berapa ya? Pak Dede level berapa? Saya baru Bu.
Tapi udah masuk Baru. 1. Baru tangga pertama, Bu. Oh, udah level 1. Ya berarti udah masuk grup dong Pak Dede. Iya Pak Masih Dede. asetnya terbatas. Oh, masih asetnya udah. Nanti di level 2 bisa akun pribadi Pak, di level 2. Jadi Bapak Iya. nanti langsung bisa menikmati itu. Lah tadi yang tadi yang saya sharing tentang 100 poin itu udah Pak, yang 100 udah dilakukan belum? Yang 100 install ini, like. Ada beberapa yang sudah, Bu. Ini lagi nabung poin kan. Oh Makanya iya. Mbak Vinka kan lagi di hall nih. Jadi kemudian habis lebaran tabungannya meledak gitu. Oh iya. Ya sip lah Pak Dede. Pak Dede memantap. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Ya, Dede. terima kasih Pak Dede, Bu Isa. Untuk webinar selanjutnya ya, webinar selanjutnya tentang project ya Bu Isa. Oh iya, insya Allah. Iya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih Bapak Ibu, karena kita waktunya memang terbatas sekali, hanya 1 jam, dan akan dilanjutkan Bu Isa untuk minggu depan untuk topik selanjutnya. Maka saya sebagai moderator mohon diri untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang di-sharingkan Bu Isa, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua, kita bisa mendapat manfaatnya pada kegiatan hari ini. Demikian, saya mohon pamit sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin ya. Sampai jumpa pertemuan Sampai jumpa. selanjutnya. Insya Allah.